Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Nafitri. Saya dari kelas 445A12 dengan nomor NIM 44230352. Hari ini saya akan menceritakan sedikit cerita dari film yang sudah saya tonton. Film ini berjudul Home Sweet Loan. Ini dia filmnya. Home Sweet Loan ini merupakan sebuah film drama keluarga yang menceritakan tentang seorang sandwich generation, yang mana fokus utama film ini ada pada tokohnya yang bernama Kaluna. Kaluna ini adalah seorang anak bungsu yang harus terhimpit di dua keadaan, di mana dia harus memilih antara memperjuangkan mimpinya atau menanggung beban keluarganya. Kaluna ini tinggal di rumah kedua orang tuanya yang sangat ramai, yang mana tidak hanya diisi oleh dirinya dan juga kedua orang tuanya, namun ada kedua kakaknya, para iparnya, serta keponakan-keponakannya, yang mana akhirnya Kaluna merasa bahwa rumahnya sudah tidak nyaman lagi dan tidak memiliki privasi. Ketidaknyamanan inilah yang akhirnya memicu tekad Kaluna, di mana Kaluna merasa bahwa dia ingin untuk memiliki rumahnya sendiri. Karena bagi Kaluna, rumah bukan hanya bangunan, melainkan simbol kebebasan dan tempat di mana dia bisa benar-benar merasa beristirahat setelah seharian bekerja. Lalu disinilah perjalanan Kaluna dimulai. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menabung, mengatur pengeluarannya, serta mencatat semua detail pengeluarannya, bahkan sampai yang terkecil sekalipun. Tidak sendirian, Kaluna di sini ditemani oleh 3 orang sahabatnya, yaitu Danan, Tanis, dan juga Mia. Mereka bertiga selalu menemani Kaluna untuk mencari rumah-rumah yang kiranya akan cocok untuk Kaluna beli nantinya. Sampai di mana akhirnya Kaluna mulai optimis dan mengincar sebuah rumah. Kaluna pun juga sudah berencana untuk mengajukan KPR. Tapi di saat itu sebuah masalah menghantam keluarganya, di mana kakak-kakaknya terlilit hutang dan secara tidak langsung meminta Kaluna untuk ikut turun tangan membantu mereka. Akhirnya, tabungan yang sudah susah payah Kaluna kumpulkan untuk membeli rumah impiannya itu terpaksa harus dikorbankan untuk melunasi hutang-hutang kakaknya. Impiannya untuk memiliki rumah sendiri pun harus tertunda. Nah, di tengah keputusasaannya itu, ada salah satu dialog Kaluna yang benar-benar menusuk dan merangkum semua penderitaannya. Ini dia dialognya. Orang biasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata. Film ini tidak memberikan ending yang klise, di mana tiba-tiba saja Kaluna punya rumah sendiri. Melainkan, film ini memiliki ending yang sangat realistis dan jujur dengan keadaan sesungguhnya para sandwich generation. Karena setelah semua masalah hutang itu selesai, Kaluna dan juga keluarganya tidak lagi dapat tinggal di rumah tersebut. Karena sebuah masalah keluarga, mereka harus menjual rumah itu, hingga Kaluna akhirnya harus mengontrak di sebuah rumah yang lebih kecil bersama kedua orang tuanya. Sedangkan kedua kakaknya dan keluarga mereka harus mencari tempat tinggalnya sendiri. Di ending, akhirnya Kaluna memulai babak baru di hidupnya, di mana ia mulai berani untuk keluar dari pekerjaan kantorannya dan mulai membuka catering kecil-kecilan bersama ibunya. Mungkin kontrakan kecil yang sekarang ia tinggali bersama kedua orang tuanya bukanlah rumah impiannya, tapi di sana akhirnya Kaluna bisa mendapatkan kenyamanan dan kedamaian yang selama ini dia cari. Film ini benar-benar mengajarkan kita bahwa rumah tidak hanya tentang bangunan, melainkan rumah itu juga tentang suasana, kenyamanan, dan orang-orang di dalamnya. Dan yang terpenting juga, Kaluna bisa belajar untuk tetap memprioritaskan diri sendiri tanpa harus meninggalkan keluarganya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan sedikit dari film Home Sweet Loan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.